Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Albanjar Jakaria dari kelas D Akuntansi, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, saya akan menerangkan materi mengenai Trigarta Keadaan dan Kekayaan Alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi maupun ekonomi. Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi atau kondisi fisiografis yang kemudian akan menentukan jenis tanah. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragamannya serta sebarannya. Sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambah banyaknya jenis yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi alasan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar di dunia setelah Brazil. Letak Indonesia yang berada di khatulistiwa dan beriklim tropis membuat Indonesia memiliki hasil pertanian yang subur. Beberapa produk atau hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan di Indonesia juga menjadi komoditas pangan di dunia, seperti kopi, karet, kelapa, sawit, dan juga jagung. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam di Indonesia, serta dinamisnya produktivitas pengolahan hasil sumber daya alam atau kekayaan alam tersebut, secara umum, kekayaan alam dimiliki atau yang terkandung dalam seluruh wilayah Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu menurut jenisnya hewani, nabati, mineral, tanah, udara, potensi ruang angkasa, energi alami air, dan lautan. Menurut sifatnya dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan juga tetap. Kekayaan alam yang sungguh melimpah ini sungguh harus menjadi modal utama bagi pembangunan di Indonesia dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengembangkan penguasaan teknologi yang tepat guna, sumber daya manusia yang tangguh, serta harus penjagaan konsep kelestarian alam untuk warisan anak cucu kita nanti. Gatra sumber kekayaan berkaitan dengan potensi sumber kekayaan alam dan jenis alam yang dimiliki oleh suatu negara. Potensi sumber kekayaan alam dan jenisnya belum mencerminkan kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu, perlu dieksploitasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dari gatra sumber kekayaan alam ini, yang penting adalah bahan pangan, bahan mineral, flora dan fauna, energi, dan tingkat eksploitasi dari seluruh sumber kekayaan alam tersebut. Indonesia kaya akan bahan pangan dan pangan, dan papan ini sangat bervariasi sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ada padi, jagung, sagu, ubi jalar yang dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok. Sangat penting harus menjaga keseimbangan antara stok pangan dan jumlah penduduk yang diperlukan serta mempertahankan keragaman bahan makan pokok tersebut. Ketidakseimbangan antara bahan pangan dengan kebutuhan dapat menimbulkan kelaparan dan bisa berujung pada ketidakstabilan ditinjau dari sisi keamanan dan ketertiban.
Makanan pokok yang homogen misalnya beras memerlukan upaya yang luar biasa dan biaya untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok tersebut. Jadi, diversifikasi beragaman makanan utama ini perlu terus dipertahankan secara konsisten. Flora dan fauna yang dimiliki Indonesia cukup kaya dan beragam. Masalahnya, bagaimana kita memanfaatkan flora dan fauna tersebut untuk kemakmuran rakyat dan menjaga kelestarian. Sumber kekayaan alam berupa mineral dan energi yang kita miliki cukup kaya. Dari 11 mineral terpenting di dunia, 7 jenis terdapat di Indonesia. Sumber energi, minyak bumi, batu bara, pasang surut, sinar matahari, dan tenaga air cukup untuk memberikan harapan. Minyak bumi dan batu bara sesuai dengan sifatnya sebagai sumber daya alam yang terbatas atau tidak dapat diperbarui, harus ditingkatkan efisiensinya dan perlu dicarikan energi alternatif dari sekarang seperti sumber energi yang telah disebutkan. Jadi, dalam daftar sumber kekayaan alam ini, yang terpenting bukan hanya kekayaan akan potensi, akan tetapi bagaimana kita memanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Dengan cara menjaga keseimbangan antara sumber kekayaan alam dan kebutuhan rakyat, menjaga kelestarian sumber kekayaan alam yang dapat diperbarui, dan mencarikan alternatif bagi yang tidak dapat diperbarui, memperbaiki strategi pengolahan agar lebih mempunyai nilai tambah, misalnya dari strategi petik jual menunya menjadi petik oleh jual. Untuk ini, sangat penting bangsa Indonesia menguasai teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing serta meningkatkan kesadaran nasional guna lebih menghargai karya bangsa. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah karena terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Dengan keadaan seperti itu, maka banyak sekali tumbuhan yang hidup dengan baik. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan di mana banyak sekali area perairan yang menyajikan banyak keindahan dan sumber daya alam seperti ikan, tanaman, dan juga sumber mineral. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia memiliki jumlah yang berlimpah. Selain itu, kekayaan alam di Indonesia memiliki nilai manfaat kepada negara dan rakyatnya. Manfaat kekayaan alam di Indonesia antara lain yaitu sebagai salah satu pemasukan negara dari sistem ekspor, yang kedua, mensejahterakan penduduk melalui lapangan kerja, yang ketiga, membantu kebutuhan penduduk sebagai bahan baku dan sumber energi. Selain itu, kekayaan sumber daya alam di Indonesia mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pemakaian sumber daya alam secara bijak harus dilakukan agar nantinya sumber daya alam di bumi tetap ada dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Setiap sumber daya alam memiliki nilai ekonomis yang berbeda. Hal ini dilihat dari kegunaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, juga dilihat melalui jumlah sumber daya tersebut di bumi. Jika sumber daya alam tersebut tidak memiliki penggantinya, maka sumber daya alam tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Sumber daya alam yang berdasarkan nilai ekonomisnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu non-ekonomis, ekonomis rendah, dan ekonomis tinggi. Akibat dari letak geografis di Indonesia, banyak sumber daya alam yang memberikan keuntungan dalam segi ekonomis. Non-ekonomis adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat membutuhkan uang untuk mendapatkannya. Karena sumber daya alam ini berada di mana-mana, serta memiliki nilai jumlah yang terbatas. Jenis sumber daya non-ekonomis yang dipakai di Indonesia adalah air sebagai pembangkit tenaga listrik. Ekonomis rendah adalah sumber daya alam yang membutuhkan sedikit uang untuk mendapatkannya. Di Indonesia, sumber daya alam dengan ekonomis rendah adalah hasil bumi seperti sayur-sayuran dan hewan ternak. Ekonomis tinggi adalah sumber daya alam yang memiliki nilai uang yang sangat tinggi. Sumber daya alam ini memiliki nilai guna yang tinggi serta rata-rata memiliki jumlah yang terbatas di bumi.
Sumber daya alam ekonomis tinggi di Indonesia adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, gaya jati, minyak kelapa, dan kopi.